Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah pada pertemuan kali ini, pada episode yang kedua, kita akan mulai membaca hal-hal yang disampaikan oleh Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Kabair. Nah, pada muqaddimah kitab Al-Kabair ini, Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala menjelaskan tentang pentingnya kita mempelajari dan mengetahui dosa-dosa besar. Beliau mengatakan, وَقَدْ تَضَمَّنَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْعَزِيزِ لِمَنْ اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ وَالْمُحَرَّمَاتِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ الصَّغَائِرَ مِنَ السَّيِّئَاتِ. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin dalam Al-Quran, bagi siapa saja di antara hambanya yang menjauhi dosa-dosa besar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kecil yang dia kerjakan. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 31, "In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima." Jika kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang, maka kami akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kalian dan kami akan masukkan kalian di tempat yang mulia. Maksudnya kami akan memasukkan kalian ke dalam surga. Nah, begitu pula yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, "As-shalawatul khams wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir." Salat fardu 5 waktu, salat Jumat dengan Jumat yang selanjutnya, dan puasa Ramadan dengan puasa Ramadan yang selanjutnya adalah penghapus bagi dosa-dosa yang dilakukan antara ibadah-ibadah tersebut, idza jtunibatil kaba'ir, apabila dijauhi dosa-dosa besar. Nah, maka dengan dalil-dalil tersebut dan dalil-dalil yang lainnya, itu menunjukkan bahwa sangat penting bagi kita untuk mengetahui apakah itu dosa-dosa besar, sehingga dengan menjauhi dosa-dosa besar itu, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kecil yang mungkin kita lakukan, dosa-dosa kecil yang tidak bisa kita hindari, dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh mata kita, dilakukan oleh lisan kita, dilakukan oleh telinga kita, dan seluruh anggota tubuh kita. Nah, itulah sedikit penjelasan Imam Zahabi rahimahullahu ta'ala di muqaddimah beliau tentang urgensi dan pentingnya kita mengetahui dosa-dosa besar. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan apakah definisi dosa-dosa besar, perbuatan maksiat seperti apa saja yang termasuk ke dalam dosa-dosa besar. Beliau mengatakan bahwa dalam hal ini para ulama berselisih pendapat, namun yang paling tepat, dosa-dosa besar itu adalah dosa-dosa yang padanya terdapat salah satu dari 3 ciri-ciri. Yang pertama, mimma fihi haddun fid dunya, yaitu dosa yang ada ancaman hukuman pidana di dunia, dosa yang ada hukuman pidana Islam di dunia. Kal qatli, contohnya adalah membunuh. Dalam agama Islam, orang yang membunuh dengan cara tidak benar, maka dia akan dikenai hukuman pidana, hukuman qisas, balik dibunuh. Nah, begitu pula wazina, melakukan perbuatan zina, ada hukuman pidananya dalam agama Islam. Jika dia belum menikah, maka dicambuk 100 kali dan diasingkan. Jika dia sudah menikah, maka dirajam hingga meninggal dunia. Dan maksiat-maksiat yang lainnya yang ada hukum pidana di dunia, maka dia termasuk dosa besar. Nah, kemudian yang kedua, ciri lainnya
Dosa besar adalah wajaa fihi wa'idun fil akhirah min adzabin aw ghadabin aw tahdid, atau dosa-dosa yang ada ancaman siksa neraka. Dosa-dosa yang secara jelas, secara gamblang disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis bahwa siapa saja yang melakukannya akan dimasukkan ke dalam neraka, maka itu termasuk dosa-dosa besar. Contohnya seperti memakan harta anak yatim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wasayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, dengan cara yang tidak benar, dia tidak lain seperti menyalakan bara api di dalam perutnya sendiri. Dan nanti pada hari akhirat dia akan masuk ke dalam neraka sa'ir, neraka yang menyala-nyala. Maka dosa seperti ini dan yang sejenis dengannya, yang dengan jelas dikatakan menjadi sebab masuk ke dalam neraka, itu termasuk dosa-dosa besar. Kemudian ciri yang ketiga dosa-dosa besar adalah yaitu la'ana au lu'ina fa'iluhu ala lisani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau dosa-dosa yang ada ancaman laknat, dosa-dosa yang disebutkan dalam Quran maupun hadis bahwa pelakunya akan mendapatkan laknat. Maka dosa-dosa seperti ini pun termasuk dosa-dosa besar. Contohnya adalah memberi suap dan mengambil suap. Dengan gamblang Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu ar-rashi wal murtashi, Allah melaknat orang yang memberi suap dan yang mengambil harta suap. Naam. Itulah ciri-ciri dosa besar. Maka apa saja di antara dosa dan perbuatan maksiat yang termasuk salah satu dari 3 ciri-ciri tersebut, dia termasuk dosa besar, kita harus menghindarinya. Betul-betul kita harus menghindarinya, agar dengan itu semua kita mendapatkan fadilah yang dijanjikan oleh Allah dan dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam dalil-dalil tadi, bahwa dengan menjauhi dosa besar, Allah Subhanahu wa taala akan secara otomatis mengampuni dosa-dosa kecil yang kita lakukan ketika kita melakukan amal-amal soleh. Nah, kemudian kita membaca pembahasan pertama, dosa besar pertama yang disebutkan oleh Imam Dzahabi dalam kitab Al-Kabair. Beliau mengatakan asyirku billah, dosa besar yang paling pertama dan yang paling besar adalah melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, mempersembahkan peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, Imam Dzahabi mengatakan bahwa syirik itu terbagi menjadi 2. Yang pertama disebut dengan asyirkul akbar, syirik besar. Syirik besar ini yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah akan mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Surat An-Nisa ayat 48. Dosa syirik itu bentuknya adalah ketika seseorang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, ketika seseorang berdoa kepada selain Allah, seseorang itu meminta-minta kepada selain Allah, minta kepada jin, minta kepada kuburan, minta kepada batu, minta kepada penunggu tempat ini, penunggu tempat itu, minta kepada penguasa ini, penguasa itu. Siapa saja yang mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, maka dia telah melakukan perbuatan syirik besar. Syirik besar ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala jika hingga akhir hayat pelakunya tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ancaman yang sangat mengerikan. Pelaku syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, alias pasti akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian syirik yang kedua disebut dengan asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil itu adalah syirik atau perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah, menjadi perantara untuk melakukan syirik besar. Kami ulangi, syirik kecil itu adalah perbuatan-perbuatan syirik yang jika dilakukan, maka lama-kelamaan, sedikit demi sedikit, dia akan menghantarkan kepada syirik besar. Contohnya adalah perbuatan riya.
perbuatan pamer, perbuatan ingin dipuji ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang melaksanakan sholat misalnya, dia melaksanakannya berusaha untuk senantiasa berada di saf awal dalam sholat berjamaahnya. Dia ingin dilihat sebagai orang soleh, dia ingin dipuji dan disanjung sebagai orang yang soleh. Maka amal ibadahnya itu awalnya adalah berupa syirik kecil karena dia riya, dia memamerkan ibadahnya kepada orang lain. Perbuatan seperti ini sedikit demi sedikit, lama-kelamaan jika terus dia lakukan, maka dia akan menjadi pelaku syirik besar. Karena orang yang seperti itu lama-kelamaan akan melaksanakan ibadah sholat bukan untuk Allah. Dia melaksanakan ketaatan bukan untuk Allah. Dia akan melaksanakan ketaatan untuk selain Allah. Tujuannya beribadah adalah untuk mendapatkan kesenangan-kesenangan duniawi. Maka ketika itu dia telah mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, dia menjadi pelaku syirik besar. Nah, dan para ulama telah menjelaskan bahwa syirik kecil ini bisa terjadi dengan 3 bentuk. Yang pertama, syirik kecil itu bisa terjadi fil alfaz, dalam ucapan, dalam perkataan. Syirik kecil bisa berupa ucapan ataupun perkataan. Contohnya adalah al-halifu bi ghairillah, yaitu ketika ada seseorang yang bersumpah dan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada yang bersumpah demi masa, demi cintaku padamu, demi hidup matiku, naam, demi siang dan malam. Naam, ketika seseorang itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah melakukan perbuatan syirik kecil. Syirik kecil seperti ini juga merupakan perbuatan maksiat yang sangat berbahaya. Bahkan menurut sebagian ulama, syirik besar dan syirik kecil sama-sama mendapatkan ancaman bahwa dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali jika pelakunya itu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syirik kecil bisa terjadi yang kedua, yaitu fil af'al, dalam perbuatan, dalam tindakan. Contohnya adalah labsul halqah wal khayt li raf'il bala, yaitu ketika ada orang-orang yang dengan sengaja memakai kalung tertentu, memakai benang, memakai perhiasan, aksesoris-aksesoris tertentu, namun dengan keyakinan dan tujuan-tujuan yang berbau syirik. Contohnya orang yang mengalungkan benang pada anak-anaknya dengan tujuan agar anaknya itu selamat dari penyakit, agar anaknya sehat selalu, agar anaknya menjadi anak yang ceria, dan seterusnya. Maka perbuatan seperti ini adalah perbuatan syirik asghar, perbuatan syirik yang dilaknat dan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian perbuatan syirik yang ketiga bisa terjadi dengan niat, dengan tujuan, yaitu dengan melakukan riya seperti yang tadi telah kita sampaikan, melakukan perbuatan sum'ah, ingin didengar oleh orang lain, ingin dilihat baik oleh orang lain, ingin disanjung oleh orang lain. Semua itu adalah perbuatan syirik yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang seperti itu akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan menjadi sebab turunnya murka Allah, menjadi sebab seseorang itu diazab dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis telah mewanti-wanti, iyyakum wasyirkal asghar, hati-hati kalian jangan sampai terjerumus pada syirik kecil. Apa itu syirik kecil? Dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut, ar-riya, yaitu melakukan perbuatan riya. Dan ancaman ini berlaku bagi semua syirik kecil dengan berbagai bentuknya, baik yang berupa perkataan, baik yang berupa tindakan ataupun perbuatan, ataupun yang berupa niat, tujuan yang diselewengkan, tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah dosa besar yang pertama yang disampaikan oleh Imam Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Kabair. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semuanya untuk menjauhi perbuatan syirik, baik yang kecil maupun yang besar. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang taat dan bertakwa hingga akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.